Ini adalah sebagian kecil apa yang bakalan kita bahas dalam video kali ini. Seekor ikan besar yang jauh lebih besar dari dinosaurus. Apakah ikan ini memangsa manusia? Dan jika itu terjadi, apakah kita bisa selamat? Kira-kira apa saja yang bakalan kita alami? Coba tonton videonya sampai habis. Kamu bakalan tahu apa yang terjadi jika ditelan seekor ikan paus. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, perlu diketahui bahwa tidak semua paus mampu menelan manusia secara utuh. Sebab ada sebagian spesies paus yang memiliki mulut sempit, contohnya orca dan paus bergigi. Lain halnya dengan paus biru, spesies ini merupakan salah satu makhluk dan spesies paus terbesar di dunia. Panjang tubuhnya sekitar 30 meter, beratnya pun bisa mencapai 150.000 kg. Dan itu artinya besarnya hampir sama dengan 40 ekor gajah, bahkan mulut paus biru bisa muat 100 manusia dewasa loh. Walaupun begitu, kamu nggak perlu khawatir untuk ditelan oleh paus biru, karena mereka memiliki kerongkongan yang sempit yang dikarenakan spesies tersebut memangsa plankton dan hewan-hewan kecil lainnya. Spesies yang paling mungkin untuk menelan manusia adalah paus sperma. Mereka memiliki panjang tubuh sekitar 12 meter, biasa memangsa hewan besar seperti anjing laut, bahkan manusia pun bisa masuk ke dalam perutnya. Seperti yang terjadi pada Michael Packard, seorang penyelam yang dimuntahkan oleh paus bengkok di Cape Cod, sebuah tanjung di Massachusetts. Sebelum sadar kalau sempat dimakan oleh paus, ia berpikir bahwa dia diserang oleh hiu putih besar ketika di kedalaman 14 meter. Tiba-tiba saya merasakan benjolan besar dan semuanya menjadi gelap, ucap Packard. Ketika ditelan, Packard menyadari bahwa tidak ada gigi tajam yang ada di sekitarnya. Ia juga tidak merasakan sakit yang seharusnya nggak wajar jika diserang dan dimakan oleh hiu besar putih. Kemudian dia menyadari bahwa ia sedang berada di mulut ikan paus. Dan paus itu mencoba menelannya. Selama di dalam mulut paus, beruntung Packard memiliki tabung oksigen sebagai alat bantu pernapasannya. Kurang lebih, ia berada selama 30 detik di dalam mulut paus bungkuk ini. Packard tidak bisa berhenti memikirkan istri dan kedua anaknya saat berada di dalam. Gak lama kemudian, sang paus muncul ke permukaan dan memuntahkan Packard dari dalam mulutnya. Dan segera kru kapal langsung menyelamatkannya. Namun, Packard mengaku tidak terlalu ingat bagaimana bisa keluar dari paus. Ia hanya menyadari dirinya sudah di permukaan ketika sadar. Chuck Robbins, Direktur Studi Paus Bungkuk di Pusat Studi Pesisir di kota Provincetown, Massachusetts, memberikan jawaban tentang kasus ini. Dia pria yang beruntung, walaupun paus memiliki mulut yang besar, tenggorokannya hanya mampu menelan ikan-ikan ataupun krill sejenis crustacea mirip udang. Hal inilah yang menyebabkan Packard tidak ditelan hidup-hidup oleh sang paus. Kemudian untuk dilahap oleh paus biru memang cukup kecil, tapi nggak ada salahnya untuk berandai-andai, terutama jika didasarkan pada ilmu pengetahuan. Katakanlah kamu sedang berenang di samudera yang luas dan dalam. Kemudian ada paus sperma yang secara tiba-tiba melahap tubuhmu. Apa yang bakalan terjadi? Hal pertama yang bakalan kamu sadari adalah mulut paus sperma penuh akan gigi yang tajam. Setiap giginya memiliki panjang 20 cm dan bekerja seperti pisau stik. Sebanyak 40 hingga 50 gigi tersebut telah berhasil melukai hingga bahkan membunuh orang-orang yang ingin menangkap paus sperma. Berikutnya, anggap saja tubuhmu tidak tersentuh atau mendapatkan cedera yang besar dari gigi-gigi paus sperma. Selanjutnya, kamu akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan si makhluk laut tersebut. Lorong ini cukup sempit untuk ukuran manusia dewasa. Maka dari itu, jika kamu masuk secara tegak lurus, tangan dan kaki akan sulit untuk bergerak merangkak keluar. Tubuh pun terasa terhimpit, berlendir, dan terdorong semakin masuk ke dalam saluran cerna sang paus.
Lebih menariknya lagi, paus biasanya menelan mangsa dengan cara yang unik, yaitu kepala masuk terlebih dahulu. Hal ini yang membantu mamalia tersebut dalam menelan. Sebab, ketika kepala masuk duluan, tulang belakang mangsa akan berbentuk garis tegak lurus ke dalam saluran pencernaan. Menguntungkan bagi sang predator, tapi tidak untuk kamu sebagai mangsanya. Masuk ke tubuh paus dengan kepala terlebih dahulu berarti kesempatan untuk melarikan diri sangatlah tipis. Posisi tersebut juga membuat kamu kesulitan untuk bernapas. Jika kamu beruntung dan bisa melewati kerongkongan dengan selamat, tahap selanjutnya adalah berhadapan dengan 4 lambung paus. Lambung pertama adalah yang paling besar. Kantong tersebut berisikan asam hidroklorik yang sangat kuat. Asam tersebut beserta enzim-enzim pencernaan lainnya akan menghancurkan kulit atau bahkan merusak penglihatanmu. Gak cuma itu, lambung paus adalah tempat yang sangat gelap. Kamu beruntung jika ada ikan atau cumi-cumi yang bisa menyala dalam gelap di sana. Tapi hal itu gak sepadan dengan apa yang bakalan kamu rasakan. Setelahnya, tubuhmu yang tidak berdaya akan melewati 3 lambung berikutnya, yang semakin lama semakin mengecil. Di tahap ini, seharusnya sudah tidak ada harapan lagi buatmu untuk selamat dari perut paus. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Tentu kini nutrisi yang terkandung di dalam tubuhmu sudah menjadi milik sang paus. Kamu mungkin telah diubah menjadi energi baginya untuk beraktivitas. Tapi paus tidak bisa mencerna semua bagian tubuhmu. Tulang, rambut, dan kukumulah yang tersisa. Ketiganya akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Banyak orang yang membayangkan bahwa manusia yang masuk ke dalam perut paus bisa selamat ketika dikeluarkan sebagai muntahan. Namun, ada beberapa hal yang membuat anggapan ini keliru. Pertama, paus memang memiliki kemampuan untuk memuntahkan isi perutnya. Tapi ini dilakukan untuk mengeluarkan zat-zat toksin dan hal-hal yang gak bisa dicernanya, seperti paruh burung, rambut, bulu, dan lain-lain. Muntahan tersebut dinamakan ambergris. Kedua, perlu diketahui pula bahwa ambergris sebenarnya tidak keluar melalui mulut seperti yang kamu bayangkan ya. Muntahan tersebut dikeluarkan melalui anus paus. Yang membedakannya dengan kotoran adalah muntahan ini diselimuti oleh zat lilin. Berikutnya, paus tidak pernah memuntahkan mangsa yang masuk ke dalam perutnya, terlebih lagi secara utuh dan masih bernyawa. Kecuali jika tubuhmu sekecil plankton, kamu masih bisa keluar dari sela-sela gigi paus sebelum mendarat di dalam lambung mereka. Jika menimbang kemungkinannya, paus sebenarnya tidak memangsa manusia. Tapi pernah ada kasus di mana paus menyerang dan bahkan membunuh manusia, tapi mereka tidak mengonsumsinya ya. Jadi, kemungkinan untuk ditelan paus memang ada. Hanya saja, sekarang ini kita berada di lokasi yang jauh dari habitat mereka. Paus biasanya tinggal di samudera yang luas, dalam, dan beriklim dingin. Contohnya di Arktik atau Kutub Utara. Terlebih lagi, kamu tidak mungkin kan secara sengaja mendekati paus untuk membuktikan dan merasakan apa yang sudah aku bahas tadi. Mungkin kamu akan ketakutan dan lari duluan melihat yang ukurannya berkali-kali lipat dari tubuhmu itu. Jadi, apalagi yang bisa aku tambahkan dari ikan besar ini? Mengajarkannya bertahan hidup. Mengapa tidak? Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan yang ada di planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.